Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok satu bersama saya Mikael Calsindriono dan ada di sini rekan-rekan saya Irwan Hulu, Faizal Al-Mudafid, Muhammad Aris Alawi dan Rizky Aldin Haris. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perpajakan pada pasal 21. Langsung saja, teman-teman bisa ikuti dan kita akan mempresentasikannya. Oke, silakan. Baik, yang pertama, sini ada PPh pasal 1. Pajak penghasilan PPh merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Objek pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya itu ada asas perpajakan, yaitu pada pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama itu ada asas keadilan. Pajak harus dipungut secara adil, sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam konten PPh pasal seperti bahwa pemotongan pajak harus mempertimbangkan penghasilan yang diterima oleh pegawai atau pekerja, serta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang berlaku. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Wajib pajak harus mengetahui dengan jelas kewajiban pajaknya, termasuk tarif yang berlaku dan cara pemotongan PPh pasal 21. Memberikan kepastian mengenai siapa yang menjadi pemotong pajak atau pemberi kerja dan bagaimana cara pemotongan dilakukan. Yang ketiga ada asas kemudahan, yaitu proses pemungutan pajak harus mudah dan tidak memberatkan wajib pajak. Dalam PPh pasal 21 memberi kerja bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan pajak sehingga memudahkan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Yang keempat ada asas ekonomis, yaitu biaya pemungutan pajak harus efisien dan tidak lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini pemotongan PPh pasal 21 dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja sehingga mengurangi beban administrasi bagi individu. Yang kelima, yang kelima ada asas transparansi, yaitu proses pemungutan dan penggunaan pajak harus transparan. Wajib pajak harus dapat melihat bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan oleh negara. Selanjutnya ada kedudukan hukum pajak penghasilan atau PPh pasal 21 di Indonesia. Diatur dalam kerangka hukum perpajakan yang lebih luas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Berikut adalah beberapa poin-poin yang menjelaskan kedudukan hukum PPh pasal 21. Yang pertama yaitu kewajiban hukum. PPh pasal 21 merupakan kewajiban hukum bagi setiap individu yang menerima penghasilan dan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya. Pemberi kerja atau pemotong pajak juga memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak yang terutang pada negara. Yang kedua yaitu dasar hukum. PPh pasal 21 diatur dalam pasal 21 UU PPh atau UU nomor 36 tahun 2008 dan ketentuan pelaksanaannya. Pasal ini menjelaskan tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemotongan serta pelaporan pajak. Yang ketiga yaitu sifat memaksa. Pajak bersifat
yang berarti bahwa setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Selanjutnya, nomor 4, pengaturan oleh undang-undang. PPh Pasal 21 diatur secara rinci dalam undang-undang memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemotongan pajak. Hal ini mencakup ketentuan mengenai tarif, menghasilkan tidak kena pajak atau PTKP, dan prosedur pelaporan. Dan selanjutnya nomor 5, kepastian hukum. Kedudukan hukum PPh Pasal 21 memberikan kepastian bagi wajib pajak mengenai kewajiban mereka, termaksud besaran pajak yang harus bayar secara pelaporannya. Ini penting untuk menghindari sengketa perpajakan di kemudian hari. Keenam, sanksi. Terdapat sanksi bagi wajib pajak dan pemotongan pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang KUP dan dapat berupa denda atau sanksi administratif lainnya. Yang ketujuh, melindungi hukum. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pemungutan pajak, termasuk hal sabar. Yang nomor oke. Nah, diulang ya, nomor 6, sanksi. Terdapat sanksi bagi wajib pajak dan pemotongan pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang KUP dan dapat berupa atau sanksi administratif lainnya. Yang ketujuh, perlindungan hukum. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pemungutan pajak, termaksud hak untuk mengajukan keberatan atau banding jika merasa dirugikan oleh keputusan perpajakan. Secara keseluruhan, kedudukan hukum PPh Pasal 21 adalah bagian integral dari sistem perpajakan di Indonesia yang diatur oleh undang-undang dan memiliki implikasi hukum yang jelas bagi wajib pajak dan pemotongan pajak. Oke, baik. Di sini ada jenis tarif dari tarif pajak. Dari tarif pajak PPh Pasal 21 sendiri, di sini ada 3, rekan-rekan semua. Yang pertama ada tarif progresif, di mana tarif ini yang meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan. Jadi, misalkan penghasilan rekan-rekan semua bertambah, maka tarif yang akan ditagihkan atau yang akan dibebankan kepada rekan-rekan semua akan bertambah. Kemudian di sini ada tarif tetap. Tarif tetap yang sama untuk semua wajib pajak tanpa memandang besaran penghasilan. Nanti akan dijelaskan tentang tarif tetap ini. Kemudian ada tarif regresif. Tarif yang menurun seiring dengan bertambahnya penghasilan, meskipun tarif yang ini jarang diterapkan atau ditemui dari tarif pajak. Dan di sini kita ada contoh tarif efektif rata-rata atau yang disingkat biasanya TER menurut PPh 21. Skema perhitungan PPh 21 sesuai dengan PP 58 tahun 2023. Terdiri dari 2 kategori tarif efektif, yaitu yang pertama ada tarif efektif bulanan. Ini sesuai dengan PTKP. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada tergantung kategori. Di sini ada kategori A yang gajinya ini teman-teman bisa lihat sendiri di sini mulai dari 54 juta sampai 58 juta nilai PKP-nya. Kemudian ada kategori B, di sini mulai dari 63 juta sampai 67 juta 500. Dan yang terakhir adalah kategori C yang mulai dari 72 juta. Dan yang B adalah tarif efektif harian. Di sini teman-teman rekan-rekan bisa lihat bahwa di sini jumlah penghasilan itu
bisa ditentukan pajaknya sesuai dengan jumlah penghasilan. Yang dimana ketika jumlah penghasilan per hari itu di bawah 450, maka tarif yang dikenakan 0% dari penghasilan bruto harian. Sedangkan yang gajinya itu melebihi 450 bahkan sampai 2,5 juta, tarifnya itu sudah masuk ke 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Tapi ini adalah contoh dari kecilnya tarif efektif harian dan bulanan. Dan kita mau bagikan juga eh, data tentang tarif efektif yang mungkin rekan-rekan semua bisa ambil. Ini kita akan share dulu tarif yang kita akan share, yang kita dapatkan, yang mungkin teman-teman akan bisa lihat nanti. Di sini ada tata cara pemotongan pelaporan PPh, dan di sini ada data-datanya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Karena di sini sangat banyak, mulai dari lapisan penghasilan bruto dari 6,2 juta, ternya itu berapa. Di sini ada ter A, ada ter B, yang seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Di sini baik datanya, bahkan di sini juga ada penghitung PP pasal 21. Ya mungkin kita nggak bisa jelaskan karena waktunya mungkin tidak sempat ya. Nanti kita akan kasih linknya untuk data-data yang ada. Jadi di sini juga banyak yang mungkin teman-teman atau rekan-rekan ingin supaya bisa menghitung dan membayar sendiri. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin kalau ada kekurangan atau apapun yang kami lakukan di presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Kami kelompok 1 dari Swadaya Institute, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi